Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, dan segala berkat-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara yang dikasih Tuhan, Lot tinggal bersama keluarganya di suatu wilayah kota bernama Sodom. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejahatan penduduk kota Sodom sangat mendukakan hati Tuhan, saudara. Dan keadaan inilah yang membuat juga Lot merasa menderita secara batin atau secara rohani. Disebutkan dalam ayat ini bahwa Lot terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Penderitaan Lot secara rohani menunjukkan sikap hatinya yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin ia sudah berusaha memenangkan jiwa-jiwa di kota di mana ia tinggal, tapi ia tidak didengarkan. Dan setiap hari ia melihat atau mendengar berbagai tindak kejahatan dan percabulan yang terjadi di lingkungan di mana ia berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak didengarkan oleh orang-orang lain, ketika kita menyampaikan kebenaran, mengabarkan Injil keselamatan, kita akan dapat merasakan bagaimana duka hati Tuhan. Ketika kita menyampaikan tentang Kristus, dan semua orang tidak mau peduli pada apa yang kita sampaikan, kita berduka secara rohani. Kita menderita secara rohani karena keadaan kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini terus mengalami kemerosotan moral. Kelihatannya dari segi humanity memang baik, tapi dari segi moral terjadi penurunan. Contohnya saudara, Eropa saat ini sedang menuju kepada situasi seperti Sodom dan Gomora. Hubungan sesama jenis dilegalkan dan berbagai dosa yang dilarang Alkitab menjadi hal yang biasa. Pelajaran di sekolah disusupi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan di wilayah berbagai negara lainnya, kondisinya walaupun berbeda-beda, tapi ada satu hal yang sama, yaitu dosa dan kejahatan semakin meningkat, termasuk juga di Indonesia. Saudara yang terkasih, Sodom merupakan suatu peringatan bagi kita, supaya kita tidak hidup dalam kefasikan dan dalam berbagai dosa hawa nafsu seksual. 2 Petrus 2 ayat 6 mengatakan bahwa Sodom dan Gomora adalah suatu peringatan. Dan Yudas 1 ayat 7 menuliskan, apa yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora yang melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah mendapatkan hukuman dan siksaan sebagai peringatan kepada kita semua. Jangan kita lupa saudara, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tapi mari kita ingat itu supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari renungkan saudara, apakah kita menderita secara rohani di tengah situasi dunia yang semakin penuh dengan dosa dan kejahatan ini? Ataukah kita bersikap biasa saja dan bahkan mungkin bersuka cita di tengah-tengah kejahatan?
Dalam 1 Korintus 13 ayat 6 tertulis tentang salah satu ciri dari kasih, yaitu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Berdasarkan bahasa aslinya, saudara, terjemahan yang lebih tepat untuk ayat ini adalah ia tidak bersukacita karena perbuatan yang tidak bermoral. Ia tidak bersukacita karena ketidaksusilaan. Ia tidak bersukacita karena kejahatan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Banyak orang sekarang ini memahami kasih secara tidak seimbang, dengan menganggap bahwa kasih itu kompromi dengan dosa-dosa. Ini pandangan yang salah, saudara. Sadarilah bahwa kasih tidak bersukacita karena perbuatan amoral. Kasih tidak bersukacita karena perbuatan kejahatan, tetapi karena kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi dunia yang terus berubah, semakin hari semakin jahat, mari kita tetap miliki kasih Kristus yang membuat kita tidak kompromi dengan dosa, tapi senantiasa bersukacita karena kebenaran. Kita mencintai firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan pada perintah-Nya. Mari jaga diri kita, saudara, supaya tetap benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Ia menyertai kita dan kita akan mengalami pemenuhan janji keselamatan-Nya tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, mengajarkan kepada kami supaya kami mengingat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, seperti Lot yang menderita secara rohani karena situasi kejahatan, berbagai dosa yang terjadi di lingkungan di mana dia berada. Demikian pula kami ya Tuhan, mengalami penderitaan secara rohani, kedukaan dalam roh kami karena situasi kejahatan dan dosa-dosa yang terjadi di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah setiap hati, setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Sadarkan mereka dari dosa, supaya mereka kembali kepada kebenaran-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami dalam hidup kami ini senantiasa berpaut kepada Tuhan, tidak terikut dengan arus dunia ini, tidak kompromi dengan dosa, tapi selalu hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mohon Engkau menolong kami, Roh Kudus, tuntun kami, supaya kami senantiasa ada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengar renungan ini saat ini, yang sedang sakit, agar Tuhan menyembuhkan, memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Dan yang sedang dalam pergumulan atau persoalan, apapun itu ya Tuhan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan yang menolong, menopang dan memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.